Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Andi Muhammad Saleh. NIM saya 519012004. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Makassar. Dalam video ini saya akan memaparkan sedikit tentang struktur data, di mana ini adalah tugas mata kuliah saya. Struktur data yang saya gunakan dalam video ini adalah metode stack. Jadi langsung saja kita cek apa yang dimaksud dengan stack itu. Stack on Golang. Stack secara bahasa berarti tumpukan, di mana jika dikaitkan dengan struktur data, stack berarti sekumpulan data yang struktur datanya bersifat tumpukan atau menyerupai tumpukan. Nah, secara umum stack bisa dianalogikan dengan sebuah kotak yang akan diisi oleh beberapa barang. Dan karakteristik penting stack adalah yaitu bersifat LIFO. LIFO itu adalah last in first out, yang artinya di mana data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Jadi analogi LIFO bisa dilihat sebagai berikut. Contoh sederhana analogi stack yang disebut dengan LIFO. Jadi jika dalam sebuah aplikasi menggunakan metode stack, maka kita akan diminta untuk menginput data satu. Mana setelah kita menginput data satu, kemudian selanjutnya kita akan diminta lagi untuk menginput data kedua. Setelah data dua diinput, apa kita ingin melanjutkan atau tidak, itu tergantung dari data yang diinginkan. Jika ingin dilanjutkan, maka kita akan diminta input data ketiga, setelah itu diminta lagi untuk data keempat. Jadi ini prosesnya akan berulang-ulang terus sesuai dengan jumlah berapa banyak data yang diinginkan. Jika ada lebih dari 10 data, maka perintah ini akan berulang-ulang terus sampai dengan 10 sesuai dengan permintaan data yang diinginkan. Nah, setelah data diinput, maka hasil keluarannya nanti akan berupa data dari yang terakhir kita input. Jadi hasilnya nanti yang duluan kelihatan adalah data yang terakhir diinput. Contohnya ini kan data 4. Nah, nanti setelah di load, maka data yang akan muncul duluan adalah data 4. Setelah data 4 muncul, kemudian di bawahnya akan muncul data 3. Setelah data 3, data 2. Setelah data 2 akan muncul data yang paling data 1, di mana data 1 akan muncul terakhir karena dia merupakan data yang paling awal sekali kita input sebelumnya. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah pengaplikasian source code atau sintaks pada Golang. Nah, di sini ini adalah contoh source code stack pada Golang. Nah, ini adalah contoh source code yang telah dibuat sebelumnya. Pertama-tama ada fungsi package main,
Terus ada import import FMT, yaitu format, yaitu selanjutnya kita deklarasikan bahwa kita akan menggunakan stack, struktur data stack, metode stack dengan data isian berupa data integer. Selanjutnya kita akan mulut fungsi-fungsi dalam stack tersebut, yaitu ada fungsi push, fungsi pick, dan fungsi pop. Masing-masing dari fungsi push, pick, dan pop ini adalah, yaitu kalau untuk fungsi push, yaitu untuk menambahkan data di atas. Untuk fungsi pick adalah untuk kembali ke atas, dan sementara untuk fungsi pop adalah uh, untuk menghapus dan kembali ke atas. Jadi fungsi-fungsi dari struktur data stack itu ada push, pick, dan pop. Nah, ini yang kita akan gunakan untuk membuat sebuah program uh, berdasarkan metode stack. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke main atau program utama. Yang pertama-tama kita harus deklarasikan variabel variabel S dengan tipe data stack. Kemudian ada variabel jumlah, indeks, rak, dan total. Kita kasih tipe data inputan integer. Kemudian kita eh, kita deklarasikan variabel pilih dengan tipe data string. Selanjutnya dia akan menampilkan interface aplikasi. Dalam aplikasi itu akan menampilkan interface seperti ini. Nanti nanti kita coba pada saat pengaplikasinya di terminal. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa aplikasi ini akan meminta berapa jumlah inputan yang akan kita input nanti pada aplikasi. Nah, di sini saya ambil contoh sebuah perpustakaan dengan jumlah rak di dalamnya dan jumlah buku di tiap raknya. Kayak gini kan, dia akan setelah aplikasi dijalankan, di aplikasi akan meminta berapa jumlah rak buku yang ada dalam perpustakaan. Nah, setelah itu barulah kita menginput. Nah, ini rak yang ada di perpustakaan kita simpan datanya dalam variabel rak, dan data variabel ini akan dijadikan fungsi untuk perulangan atau loop. Nah, pertama, jika kita jika kita menginput 5, maka dia akan terus berulang sampai 5 seperti yang dijelaskan tadi di awal. Ya, dia akan terus berulang sampai berapapun yang diisikan pada saat uh, menginput berapa jumlah rak buku yang ada di perpustakaan sekolah. Nah, di sini kan aplikasi meminta masukkan jumlah buku di rak. Nah, pada saat kita menginput, nah itu akan berulang terus sampai. Nah, selanjutnya di ini di
di deklarasi ini di sini ada penerapan struktur data stack yaitu push untuk menyimpan data. Nah, setelah data tersimpan, kemudian pada baris selanjutnya uh, di aplikasi akan menanyakan apakah data ingin dihapus. Jika kita pilih Y, maka uh, jika tekan Y itu yes, N itu ya no. Nah, jika dat jika jika kita ingin memilih jika kita memilih Y, maka yang berfungsi selanjutnya adalah tipe data pub adalah data pub yang akan berfungsi, maka eh, ini akan mengulang pada pertanyaan sebelumnya, yaitu berapa jumlah berapa jumlah buku di rak kesekian. Jadi akan mengulang pertanyaan tersebut jika kita pilih yes. Sedangkan jika kita pilih N, maka pertanyaan selanjutnya akan muncul. Jadi istilahnya jika kita pilih Y, maka akan naik satu level. Maksudnya akan mengulang pertanyaan sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk masukkan ulang jumlah buku di rak tersebut. Nah, di sini selanjutnya akan ada fungsi push, di mana fungsi push ini berfungsi untuk menyimpan data inputan yang sebelumnya sudah kita input. Nah, kemudian hasil inputan akan dijumlahkan dalam variabel total ini semua. Jadi semua data yang diinput akan dijumlahkan oleh variabel total, dan total data inputan akan terlihat di akhir aplikasi di ini setelah diinput. Nah, di sini adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi ini adalah fungsi perulangan. Jadi dia akan terus mengulang sampai beberapa kali sesuai dengan inputan yang pada awal tadi kita input. Nah, setelah menampilkan semua total keseluruhan data, maka dia akan mengambilkan jumlah semua total data yang sudah kita entry tadi. Nah, sekarang di bawah ini saya akan coba untuk menjalankan uh, aplikasi yang sudah dibuat di atas tadi. Pertama-tama kita harus panggil datanya dulu. Nah, ini kita sudah berada pada folder di mana datanya berada. Nah, setelah itu kita panggil uh, aplikasinya dengan cara ketik Goran terus nama filenya untuk menjalankan aplikasi tersebut. Setelah kita ketikkan enter.
Nah, ini kan datanya sudah terpanggil. Selamat datang, selamat menggunakan aplikasi monitoring jumlah buku di perpustakaan sekolah. Di sini dia akan minta silakan masukkan data. Terus jumlah rak buku yang ada di perpustakaan. Dia kan minta berapa jumlah rak bukunya. Input input saja. Contohnya ada 5 rak. Nah, setelah itu enter. Kemudian eh, kemudian masukkan jumlah buku di rak 1. Kita coba input 20, terus enter. Nah, di sini dia selanjutnya aplikasi akan menanyakan apakah data ingin dihapus. Jika data ingin dihapus, berarti inputan yang kita input adalah salah. Nanti kita bakal diminta untuk input data kembali sesuai dengan jumlah yang benar. Sedangkan kalau kita pilih N, kita tekan N, maka pertanyaan selanjutnya akan muncul. Gitu. Saya coba pilih N, terus enter, ya kan? Masukkan jumlah buku di rak kedua. Pertanyaan selanjutnya kita coba 21, terus enter. Apakah data ingin dihapus? Kita coba pilih ya, apakah akan berulang. Enter, terus enter. Nah, ini kan tidak apakah data yang dihapus, kita pilih ya, data sudah terhapus. Terus kita diminta masukkan ulang jumlah buku di rak kedua. Kita input 22. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, berulang sampai sesuai dengan diinputan ke ini, sesuai dengan jumlah inputan yang pertama tadi, yaitu 5 kali kan. Ketiga, kita input 23. Apakah data ingin dihapus? N. Yes, enter. Masukkan jumlah buku di rak keempat. Jumlahnya 24. Apakah data yang ingin dihapus? Kita pilih N. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Masukkan jumlah buku di rak kelima. Kita pilih 25. Apakah data yang dihapus? Kita pilih ya. Y. Enter. Kita akan diminta ulang kembali. Masukkan ulang jumlah buku di rak 5. Kita input 26. Enter. Nah, setelah data semua diinput, maka hasil dari inputan tersebut akan muncul sebagai berikut. Nah, kan data yang track kelima, data yang terakhir kita input adalah 26, dia akan muncul lebih awal. Dan selanjutnya data track keempat, ketiga. Nah, kita lihat di sini apakah sesuai dengan yang kita input. Track kelima ada 26, track keempat ada 24, track 3 ada 23, di rak 2 ada 22, di rak 1 ada 20. Dan jumlah perulangannya adalah 5 kali. Dan hasilnya total jumlah buku yang ada di rak adalah 115 buku. Seperti itu saya kira penjelasan presentasi singkat tentang struktur data stack pada golang dengan memanfaatkan fungsi push, pop, dan pick. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Jika ada yang kurang berkenan dan masih ada yang salah-salah, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar tentang aplikasi stack pada golang ini. Mudah-mudahan video ini bisa memenuhi kebutuhan nilai saya di mata kuliah saya. Sekian dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.